Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pertama setelah UTS ya. Sekarang kita masuk ke tema 7, judulnya kebersamaan. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1 dan 2 ya. Selanjutnya di sini ada bacaan ya. Ada bacaan kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Nah, mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, jadi ini adalah bacaan tentang kebersamaan ya. Kebersamaan di rumah Siti. Di mana di rumah Siti itu terdapat ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada bacaan kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah seusai bekerja. Mereka makan bersama. Nah, jadi ini adalah kebersamaan keluarga Siti ketika hari apa ini? Pada hari Minggu. Jadi mereka melakukan bersih-bersih di rumah ya. Jadi mereka bersama-sama untuk melakukan bersih-bersih di rumah. Nah, selanjutnya, di sini ada ayo mengamati. Nah, ibu menghidangkan 3 kue donat. Nah, jadi ada 3 ya. Di sini ada 1, 2, 3. Bisa dilihat di sini. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Nah, Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, jadi di sini ibu ini kan menghidangkan 3 ya, 3 donat ya. Jadi di sini kuenya ini dimakan atau diambil masing-masing 1. Ada Siti, Ali, sama Ayah. Nah, jadi masing-masing 1 ya. Berarti ibunya nggak dikasih ya. Dia yang buat tapi dia nggak ya. Nggak apa-apa, wajar. Ibu kebanyakan kayak gitu. Nah, jadi ini 1, 1, 1. Jadi dari 3 ini masing-masing mendapat 1 donat ya. Nah, selanjutnya di sini kita sekarang belajar mengenal pecahan ya. Jadi pecahan itu kayak gini nih. Nah, misalnya ini ada 1 donat utuh, ada kue utuh ya, ini utuh. Kemudian dibagi 2 ya, dibagi 2. Nah, jadi ini setengah ini namanya setengah ya. Setengah itu di mana besarnya ini sama panjang, sama besarnya ya. Ini sama besarnya, bisa sama panjang, bisa sama besar, bisa sama lebar. Nah, jadi ini ya. Ini donatnya ini tadinya utuh, kemudian dibagi 2. Nih, setengah ya namanya ya. Kemudian di sini utuh. Nah, kemudian ini ya dipecah atau dipotong ya. Ini sama besar nggak? Ya. Nah, ini tidak sama besar. Ini sama ini beda jauh. Ini besar sekali, ini sangat kecil. Ya, jadi ini namanya bukan setengah. Ya, ini bukan setengah. Berbeda dengan yang ini. Nah, kalau ini kan dibagi 2 atau dipotong donatnya. Ya, sehingga ini yang kiri sama yang kanan sama besar. Ini namanya setengah. Ya,
Ingat ya. Nah, selanjutnya di sini ada satu donat ya. Ada dua bagian donat sama besar. Nah, jadi ini donat sama besar. Satu bagian donat dari dua bagian donat. Oh ya, ini setengahnya nih. Ini setengahnya. Nah, ini tadinya utuh, kemudian dibagi dua. Nah, kemudian ini satu diambil, jadi sisa setengah ya. Jadi ini satu, ini setengah. Jadi setengah itu adalah 1/2 ya. Ini 1, ini per 2. Nah, jadi dibaca setengah atau 1/2 ya. Jadi 1/2 ya. Sekali lagi Bapak ingatin ini 1/2 ya. Jadi atau bisa juga kita sebut dengan setengah ya. Jadi setengah sama 1/2 itu sama ya. Selanjutnya di sini mengapa dua bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Nah, kenapa? Tadi sudah Bapak bahas. Kenapa disebut setengah? Karena ya kue yang utuh tadi itu dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Ya. Jadi kalau misalnya dia yang kanan, yang kiri ini ya, ini sama besar namanya setengah ya. Jadi mengapa dua bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Karena dua bagian yang terpotong ini memiliki besar yang sama atau sama besar ya. Kemudian yang kedua di sini, mengapa dua bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Nah, jadi karena tadi Bapak udah jelaskan, karena dua bagian ini tidak memiliki besar yang sama ya. Jadi ini kecil, yang ini sangat besar. Jadi ini tidak bisa disebut dengan setengah. Jadi ini bukan setengah. Sedangkan yang ini karena sama besar, ini namanya setengah ya. Kemudian selanjutnya, di sini lengkapilah pernyataan berikut dengan tepat ya. Ini biar Bapak aja yang ngejawab lah ya. Jadi di sini sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar ya. Sama besar. Setiap bagian disebut setengah ya, atau 1/2 bagian ya. Ini 1/2 bagian. Kenapa disebut 1/2? Karena ini 1 dari 2 ya. 1 dari 2 ya. Setiap bagian disebut 1 dari 2. Jadi setengah bagian atau 1/2. Nah, yang kedua di sini Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian di kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah sama ya, 1/2 bagian juga ya. Jadi 1/2 bagian juga. Kemudian yang ketiga, Siti memiliki kue donat. Ya, kue donat. Siti ingin mendapat setengah bagian dari kue tersebut. Jadi Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Nah, Siti harus memotong kue tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi ini menjadi dua bagian nih, ya. Ini dua bagian yang sama besar, ya. Jadi dua bagian yang sama besar. Nah, kemudian di sini agar yang nomor 4, agar mendapat kue setengah bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran yang sama besar ya. Jadi ini sini yang sama besar ya. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya, nah di sini ada tugas yang pertama ya. Ada di halaman 11. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut.
Nah, jadi tugas kalian jadi gambar dulu ya. Ini digambar ya. Ini ada 1 sampai 6 ya. Kalian gambar ya. Kemudian perintahnya apa di sini? Arsirlah. Arsirlah setengah bagian dari gambar tersebut. Nah, jadi yang diarsir itu contohnya kayak gini nih. Ini kan ada 1 ya, ada 1, kemudian ini dibagi setengah ya. Dibagi 2 ya, ini ya. Ini setengah ya. Jadi sebelahnya aja nih diarsir. Diarsir itu bisa dihitamkan saja sebagiannya aja. Berarti kalau ini udah ada 1 persegi ya, ini persegi. Kemudian dia itu di sini ada 2 bagian ya. Ini setengahnya ya. Ini kalian arsir setengahnya aja ya. Sebagian dari ini ya. Ini juga boleh yang di atas, boleh yang di bawah, atau boleh yang kanan, boleh yang kiri, terserah. Yang jelas ya, di sini kalian hanya wajib mengarsir setengah. Setengahnya saja, nggak boleh semua ya. Nih, arsir itu kayak gini nih ya. Arsir itu sama dengan menghitamkan bagian dari gambar ini ya. Sampai sini paham ya. Kemudian kita langsung selanjutnya di sini membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, di sini ada duk ya. Yang satu duk. Nah, kemudian yang kedua prok ya. Jadi jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Ya, prok. Tergantung juga sih kadang-kadang ya, tergantung kuatnya orang mengetuk, tergantung juga kuatnya menepak ya atau prok. Tapi kita ikutin aja di sini ya. Mungkin karena yang diduk, yang dipukul itu meja, benda ya. Nih, bisa saja lebih nyaring ya. Duk, ya betul aja ya. Kemudian selanjutnya di sini ada Siti menyebutkan bunyi yang dihasil benda-benda berikut. Ya, 1 bunyi yang paling kuat adalah nomor, bunyi yang paling lemah adalah nomor, oh ya, jadi yang paling kuat menurut Bapak di sini adalah ini nih, nomor 3, alat kentongan ini. Ini biasanya ada di pos ronda ya. Jadi kalau misalnya untuk berjaga-jaga supaya apa ya, kalau ada maling atau ada bahaya di komplek itu biasanya ada nih, ada yang membunyikan. Ini adalah tanda tanda bahaya ya, yang biasa orang-orang gunakan ya untuk memanggil orang-orang di sekitar komplek. Nah, jadi kalau ini yang nomor 2 ini tok-tok ya. Ini nomor 1. Oh, jadi bunyi yang paling kuat adalah nomor 3. Nah, bunyi yang paling lemah adalah nih nomor 1 ya. Tok ya. Ya, menurut Bapak ya. Selanjutnya di sini ada lagu nih Cicak ya. Cicak ya. Ini adalah temponya agak cepat ya. Di sini Cicak ciptaan dari Bapak Ate Mahmud ya. Harus kalian ingat ya. Jadi lagu-lagu anak itu kalau nggak Bapak Ate Mahmud ya Ibu Sud biasanya kayak gitu ya. Di sini Bapak kasih contoh ya. Jadi cara menyanyikannya kayak gini pasti udah tahu ya. Di sini cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Nah, ini udah sering ini ya. Jadi itu adalah lagu dari Cicak ciptaan dari Bapak Ate Mahmud ya. Selanjutnya, nah di sini ada bacaan ya. Ada bacaan kecerdikan menumbuhkan kebaikan ya. Itu ada di halaman berapa ya? Ada di pokoknya ada di pembelajaran 2 ya. Ada di awal-awal pembelajaran 2 ada di halaman 17. Nah, ini kalian baca dulu ya. Kalian baca ya di sini kecerdikan menumbuhkan kebaikan ya. Dari halaman 17 sampai 19. Nah, kalau sudah di sini ya ada tugasnya nih. Kalian jawab ya. Jawab halaman 7 ya. Di halaman 7 itu ada kok pertanyaan, ada 3 pertanyaan ya. Di sini kalian jawab siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut.
Kemudian yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ya, jadi itu adalah tugas dari Bapak ya. Jadi ada dua. Tadi yang pertama itu mengarsir ya, mengarsir. Kemudian yang kedua ini adalah menjawab pertanyaan. Jadi ada 3 pertanyaan ini ya. Ada 3 pertanyaan. Nah, ya, jadi sebelum menjawab ini 3 pertanyaan ini kalian baca di halaman tadi tuh 17 dulu ya, 17 sampai 19 baru kalian bisa menjawab pertanyaannya. Karena jawaban dari pertanyaan ini ada di ya di dongeng ini ya, kalian harus baca dulu ya. Oke, kalau gitu habis ya. Itu adalah pembelajaran dari Bapak. Sekian ya. Kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.